Nabi Muhammad bisa baca atau enggak? Gak bisa. Nabi Muhammad bisa baca atau tidak? Apologet Kristen, Profesor Dr. Metatron dan Agatha bertanya kepada saudara kita Islam. Apakah Alkitab direvisi? Mari kita simak video berikut ini. Tolong dijawab, Nabi Muhammad bisa baca atau enggak? Gak bisa. Menghina dia tak? Loh, memang kenyataannya seperti itu. Al-Quran tidak bisa disalin. Beda sama Bible. Beda sama Bible. Bible banyak tuh ya kata-kata A, kata B. Ayo. Dari situ lah konteksnya Al-Quran. Dari A sampai Z dia akan pernah bisa dirubah. Kau buka Al-Quranmu sekarang. Dia bisa baca kok. Coba kau buka. Punya Al-Quran di situ? Iya, terus? Oke. Kau buka surat Al-Bayyinah ayat 2. Al-Bayyinah. Surat berapa tahu nggak? Al-Bayyinah kita cek. 98. Memang kau tuh. Dia ngejek nabinya buta huruf loh. Iya, karena nggak bisa ini Islam zaman sekarang ini tidak gini bisa merevisi Al-Quran, beda sama Bible. Bible kan baca surat 98 ayat 2. Baca ya aja. Allah, direvisi sama pendeta-pendeta nggak jelas. Baca aja, aduh. Masa di Bible ada naga. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kedua yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran ayat suci. Bisa baca. Ada diskusi hangat dan menarik antara apologet Kristen, Profesor Dr. Metatron dan Agatha dengan salah seorang dari saudara kita Muslim atau Islam yang membahas tentang Nabi Muhammad bisa membaca atau tidak. Dari video yang sudah kita saksikan, jelas terlihat bagaimana seorang saudara kita dari Islam menjawab dengan begitu percaya diri dan yakin bahwa Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Islam, tidak bisa membaca. Dan beliau pun memberikan argumentasi. Hal itu membuktikan bahwa Al-Quran tidak bisa disalin, Al-Quran tidak bisa diubah, Al-Quran tidak bisa direvisi. Terkait dengan pengertian pemahaman itu, tentu kita tidak boleh intervensi atau mencampuri sekaligus mengurusinya. Karena itu adalah keyakinan dari saudara kita yang memberikan jawaban kepada Profesor Dr. Metatron dan Agatha. Tetapi setelah ditunjukkan ayatnya oleh apologet Kristen, ternyata di sana secara eksplisit dijelaskan bahwa Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Islam, bisa membaca lembaran-lembaran dari kitab suci. Itu secara eksplisit jelas terang benderang dari ayat yang telah dibacakan oleh saudara kita Islam yang sebelumnya begitu percaya diri dan yakin bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Memang saya juga sering mendengar dari teman-teman saya yang beragama Islam, mereka memberikan informasi dan penjelasan bahwa memang Nabi Muhammad, Nabi saudara kita Islam, tidak bisa membaca. Dan hal itu merupakan salah satu argumentasi yang disampaikan kepada saya, membuktikan orisinalitas, keaslian dan kemurnian Al-Quran, kitab suci saudara kita Islam. Ya, saya tidak perlu mengomentari, membantah atau menentang hal itu karena itu keyakinan dan keimanan mereka. Tetapi dari fakta yang ditunjukkan oleh apologet Kristen, Profesor Dr. Metatron dan Agatha, maka kelihatannya apa yang disimpulkan oleh saudara kita Islam yang memberikan respon dan tanggapan tersebut jadi terbantahkan. Karena begitu eksplisit, jelas terang benderang dinyatakan bahwa Nabi Muhammad bisa membaca lembaran-lembaran kitab suci.
Tetapi ada ungkapan dari saudara kita Muslim atau Islam tadi yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa disalin, diubah, direvisi, tetapi Bible bisa direvisi, bisa diubah oleh pendeta-pendeta. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu perjanjian lama memiliki bahasa asli, mayoritas bahasa Ibrani, dan sebagian kecil di dalam kitab Daniel dan kitab Esther berbahasa Aramik. Sedangkan perjanjian baru berbahasa Yunani. Saya tunjukkan kepada kita yang namanya bahasa Ibrani itu tidak pernah diubah. Ini dia. Ada di sini bahasa Indonesianya, ada bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya nggak pernah diubah. Ini dia ya. Ini bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani khusus perjanjian lama. Ibrani Indonesia. Jadi di sebelah kirinya bahasa Ibrani, sebelah kanannya bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani tidak pernah diubah. Ini perjanjian baru. Bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya tidak pernah diubah juga. Saya mau katakan kepada kita saat ini, kalau bahasa Ibrani, Aramik, dan bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di seluruh dunia, termasuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa-bahasa suku, seperti Batak Toba, tempat saya berasal, itu semuanya tidak pernah ada terkandung atau terbersit di dalam hati pikiran setiap orang Kristen untuk mengaburkan atau untuk mengubah arti dari bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. Tidak. Tapi kita harus jujur dan terbuka memberitahukan kepada publik. Tidak semua orang Kristen dalam konteks Indonesia mengerti, memahami bahasa Ibrani, bahasa Aramik, dan bahasa Yunani. Oleh karena keterbatasan orang-orang Kristen secara keseluruhan mengerti bahasa Alkitab, Ibrani, Aramik, Yunani. Atas dasar alasan itulah makanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk ke dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia. Kami orang-orang Kristen selalu diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini menjadi prinsip hidup orang-orang Kristen. Jadi kalau diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Aramik, Yunani ke dalam bahasa Indonesia, tidak pernah terbersit di dalam hati setiap penerjemah Alkitab untuk mengaburkan, mengubah-ubah, merevisi bahasa aslinya. Tidak ada itu. Tapi hanya dengan maksud dan tujuan memudahkan pengertian pemahaman orang-orang Kristen akan Alkitabnya yang mana belum bisa menguasai bahasa asli Alkitab tersebut. Cukup banyak yang paham bahasa Ibrani, Aramik, Yunani. Tapi secara keseluruhan kepada jemaat awam perlu diterjemahkan untuk bisa mengerti, memahami pesan Tuhan melalui terjemahan tersebut. Kalaupun mungkin ada yang menyimpulkan direvisi, kita tahu bersama bahwa bahasa itu berkembang. Dari bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan dan sebelum disempurnakan itu banyak perkembangan bahasa. Maka disesuaikan dengan perkembangan bahasa sehingga pesan firman Tuhan itu tetap relevan dan kontekstual, bukan dengan maksud mengubah ajarannya. Sebagai contoh, di dalam bahasa Yunani, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin diterjemahkan Yesus itu bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Atau tidak mungkin diterjemahkan Yesus itu hanya Nabi. Tapi tetap konsisten, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Apakah itu dibaca dalam bahasa Yunani, ataupun dibaca dalam bahasa Indonesia, termasuk dalam bahasa Batak.
Jadi klaim dan kesimpulan dari saudara kita Islam ini yang mengatakan bahwa Bible Kristen diubah, disalin, direvisi oleh pendeta-pendeta, itu merupakan konklusi, kesimpulan yang tidak benar sama sekali.